Oke, hello everyone. Welcome to analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini kita bakalan bahas seputar Render, yang mana ini adalah salah satu altcoin yang banyak juga kalian request lewat kolom komen pada beberapa postingan video saya sebelumnya. Dan seperti yang kita sama-sama tahu, Render adalah salah satu altcoin yang berada di narasi atau sektor DePIN ya, yaitu Decentralized Physical Infrastructure. Dan per video ini saya record, yaitu di tanggal 5 Juni tahun 2025, Render ini menempati posisi ke-46 dari segi market cap atau kapitalisasi pasarnya. Namun kalau kita sortir dari sektornya yaitu DePIN, di sini Render masuk ke top 3 ya, tepat di bawah Bitensor atau Tau dan juga ICP atau Internet Computer Protocol gitu. Dan tentu kita akan bahas beberapa hal dari Render ini, mulai dari price action sampai beberapa data terbaru atau yang up to date lah seputar Render ini. Tapi sebelumnya disclaimer alert bahwasannya video ini sama sekali nggak bermaksud buat mengajak teman-teman semua menjual ataupun membeli aset tertentu, dan juga sama sekali nggak bermaksud buat mempromosikan aset tertentu. So always do your own research karena this is not financial advice. Dan pertama-tama mungkin kita akan coba lihat dulu ya dari segi price action atau dari segi chartnya. Nah, kalian bisa lihat di sini, yang mana di sini kalau kita coba lihat nih di awal April ya. Let's say kalau kita perhatikan di range sekitaran sini. Nah, Render ini mencapai bottomnya atau Render ini dalam jangka waktu dekat ini berada di bottomnya di sekitaran sini, teman-teman. Kalau kalian lihat di sekitaran ya di sekitaran sini lah ya, kalau kita bisa perhatikan, yang mana mungkin ada teman-teman yang berargumen, wah ada double bottom nih, sehingga setelah itu dia mengalami kenaikan. Ya make sense saja teman-teman, atau bisa jadi gitu ya. Yang mana kalau kita perhatikan di sini bottomnya itu ada di sekitaran sekitaran tanggal 6 sampai 7 April lah ya, di sekitaran sini. Dan setelah tanggal tersebut atau di awal-awal April tersebut, Render mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yang mana di sini dia kalau kita ukur ya, at least dari bottomnya di sini dalam jangka waktu yang paling dekatnya kita tarik ke atas, ya let's say kita bisa lihat sampai ke topnya itu returnnya sekitar 100% lebih gitu. Kalian bisa lihat di bagian sini ya untuk detailnya. Dan so far kita bisa perhatikan dari topnya, sangat disayangkan ini sekitaran di 10 sampai 11-an Mei lah ya, itu udah masuk bulan Mei. Dan ternyata dari bulan Mei tersebut Render koreksi dan sampai ke harga sekarang itu turun sekitar 30%-an gitu. Untuk drawdown-nya cukup lumayan signifikan ya. Dan mungkin buat beberapa teman-teman yang holder dari Render nih, boleh komen di kolom komentar di bawah siapa aja dari kalian yang holder Render. Dan mungkin buat teman-teman yang holder Render tersebut, apalagi yang beli di atas ini, ya harusnya mungkin ya terkena drawdown yang cukup signifikan gitu. Dan gimana potensi dan probabilitas dari pergerakan-pergerakan Render ini kita akan coba bahas di video kali ini. Tapi tentunya ini based on POV saya, berdasarkan sudut pandang saya dan berdasarkan pendapat saya. Bisa aja keliru ataupun bisa aja salah, maka dari itu teman-teman harus banget analisa mandiri dan do your own research gitu. Nah, pertama-tama di sini kalau kita perhatikan ya buat Render. Sebelumnya di sini pertanggal kalau kita coba cek di sekitaran sini teman-teman. Nah, di sini ini tanggal 31 Mei, tepat di akhir Mei di sini dia hit ya di demand areanya atau area supportnya yang ada di sini. Yang mana sebelumnya area support ini kalau teman-teman perhatikan, ini adalah area resistance yang sebelumnya saya gambar. Dan saya cuman ubah aja jadi area demand area, di mana sebelumnya kita sama-sama tahu area ini itu adalah area resistance-nya gitu dari Render. Yang mana kalian bisa lihat ya, pergerakannya tertahan cukup banyak di range harga ini. Yang mana kalau kita coba lebarin lagi ya, kalian bisa lihat di sini itu juga sempat banyak tertahan ya di range important area yang ada di sini gitu. Yang mana kalau teman-teman mau lihat untuk range-nya ya kalian bisa lihat di pojok kanan gitu ya. Dan ini menjadi area yang mana area ini banyak menahan dan banyak sentuhan dari Render ini, yang mana sebelumnya resistance menjadi support. Di sini jadi resistance ya, kita bisa lihat setelah di flip dia jadi support. Dan memang di tanggal 31 Mei tersebut ada rebound atau ada pergerakan Render yang tertahan ya di area support atau area demand yang ada di sini gitu. Dan ya ada sedikit bouncing, yang mana kalau kita coba ukur juga dari bottomnya sini ke atas sini ya, let's say kita bisa perhatikan ya buat bouncing sekitar 8%, meskipun sempat lebih tinggi tapi ngekor ke bawah dan kembali mengalami penurunan atau selling pressure gitu. So di sini ada beberapa potensi atau ada beberapa probabilitas yang mungkin terjadi sama price action dari Render. Dimana yang pertama, kalau kita perhatikan ya, selling pressure dari Render dalam beberapa waktu belakangan cukup signifikan. Ya kalian bisa lihat lah ya, ini selling pressure yang bukan main-main. Dan ada potensi buat Render ini bisa aja nih, kalau selling pressure terus seperti ini, dia akan turun atau menguji kembali ke area demand area, atau ke area demand zone lah ya, ke area supportnya yang ada di range ini teman-teman. Dan ini sama sekali bukan hal yang mustahil untuk dia bisa
hit lagi atau menguji lagi di demand area yang ini, mengingat di sini kalau kita perhatikan, di sini kita gunakan Fibonacci dan kita tarik ya dari swing low ke swing high-nya. Nah, lebih kurang seperti ini tapi saya perlebar biar teman-teman bisa lebih jelas. Nah, kita bisa sama-sama melihat ya. Di sini kalau kita sedikit presisikan kayak gini, kita bisa lihat adanya sentuhan atau lebih tepatnya irisan lah ya antara demand area yang di sini dan juga area Fibonacci-nya gitu atau area golden ratio dari Fibonacci di sekitaran area 0,618 yang mana area ini cukup berdekatan dan kalian bisa lihat by the time untuk area 0,618 ini tersentuh dan juga di area ini tersentuh ya kalian bisa lihat terakhir kali kita dapat bouncing yang cukup oke gitu. So, di sini bisa aja untuk area demand zone atau area support di sini diuji kembali dan setelah itu baru teman-teman mungkin bisa lihat ya untuk konfirmasinya gitu. Apakah di breakdown atau enggak. Yang mana skenario negatif itu akan terjadi atau skenario bearish ini akan terjadi jika tentu area ini terbreakdown dan mengubah kembali ya area demand yang di sini menjadi area supply dan untuk harga dari render bisa aja turun ke harga-harga yang lebih bawah gitu. Dan tentu ketika hal ini terjadi maka salah satu area yang patut teman-teman perhatikan adalah demand area yang di sini karena memang sebelumnya kan kita dapat rebound yang cukup oke gitu dari demand area yang di sini dan ya tentu secara bias render akan dipandang mungkin lebih bearish ya oleh para pelaku pasar atau oleh para mungkin trader dan lain-lain karena memang secara market structure dia akan cenderung lebih bearish gitu karena memang sudah breakdown dari demand area atau dari area support yang di sini. Namun sebaliknya kalau kita perhatikan bisa aja ya buat render ini ya let's say dia turun juga deh seperti ini tapi dapat bouncing gitu atau dapat rebound yang cukup signifikan dan ini akan menjadi skenario yang cukup positif atau skenario yang cukup bullish buat render atau bahkan bisa aja nih di sini ternyata dia udah mulai mengalami kenaikan lagi. Bisa aja ya teman-teman. Dan tentu konfirmasinya adalah di sini kalau kita perhatikan konfirmasinya adalah demand area yang ada di sini dan di sini kalau kita perhatikan kan memang ada skenario ya untuk render bisa langsung seperti ini maupun bisa aja dia testing dulu seperti ini baru kembali mengalami kenaikan gitu. Itu tetap possible aja. Yang paling penting atau yang menjadi konfirmasinya adalah selain demand area di sini, teman-teman juga bisa perhatikan ya, bahwasannya kalau kita coba buat nih, ada area resistance minor yang belum saya gambar di sini, yaitu tepatnya di range ini teman-teman. Nah, di sini kalau kita coba gambarkan, nah lebih kurang ya kalau kita coba tarik ya seperti ini teman-teman. Nah, kalian bisa lihat ya banyak sekali sentuhan yang ada di range ini, ya lebih kurang seperti inilah teman-teman. Nah, cukup banyak ya sentuhan yang bisa kita perhatikan atau bisa kita lihat di range area resistance-nya yang minor di sini teman-teman, yang mana kalian bisa lihat cukup banyak tertahannya. Di sini kalau saya coba tandai, ya teman-teman bisa perhatikan lah ya beberapa kali memang pergerakan dari render ini ketahan gitu di range yang ada di sini gitu ya, teman-teman bisa perhatikan sendiri. Dan untuk itu ini menjadi salah satu area resistance minor yang mungkin teman-teman bisa pantau atau bisa perhatikan atau bisa menjadi area supply minor yang teman-teman bisa pantau. Dan sebelumnya juga sempat ya kita hit atau testing nih di area ini. Kalian bisa lihat dia ketika dia breakdown areanya and then dia testing dulu ke atas yang mana ya pergerakannya ini udah sering saya gambarkan ya. Nah, kayak gini teman-teman lebih kurang. Di mana dia breakdown suatu area and then testing dulu ke area tersebut baru mengalami penurunan kembali gitu. So, teman-teman bisa lihat untuk konfirmasinya ada di dua area ini which is di area demand zone atau demand area yang ada di bawah sini dan area resistance minornya yang ada di sini, teman-teman. Lebih kurang seperti itu yang range harganya kalian bisa lihat di pojok kanan ya. Dan kedua area tersebut akan menjadi area di mana price action render ini bermain dalam jangka waktu dekat mungkin hingga menengah. Teman-teman bisa lihat ke arah mana gitu untuk pergerakan render di mana jika area di mana area ini yang di breakdown justru akan menjadi skenario yang lebih negatif. Namun jika ternyata yang kita peroleh adalah render berhasil breakout dari area ini atau resistance yang minor di sini, ya tentu ya ada potensi buat render ini bisa nanjak kembali gitu secara price action. Ya mungkin kita harus menunggu ya untuk konfirmasi selanjutnya tapi by chart kita bisa lihat sebenarnya cukup bearish sebenarnya, sangat disayangkan buat render yang mana kita bisa lihat ya meskipun stochastic RSI-nya udah oversold tapi render kalau kita perhatikan cukup kesulitan nih untuk bisa climbing up dan bahkan sekarang masih di area oversold gitu, yang mana harganya juga drop terus gitu ya. So, di sini kalau kita coba pantau dari beberapa data lainnya seputar render, yang mana kalau kita lihat di bagian sini. Nah, kalau kita perhatikan ya data dari token terminal ini menunjukkan beberapa hal yang bisa kita perhatikan. Yang mana pertama token trading volume buat render ya sangat disayangkan dalam beberapa waktu terakhir sepertinya mulai menurun teman-teman. Kemudian di sini token holder cenderung flat dan ada beberapa hal seperti treasury juga yang mengalami penurunan dan juga beberapa data lain yang bisa teman-teman lihat atau teman-teman pantau gitu. Kemudian di sini kalau kita coba lihat juga untuk social mindshare di mana ini adalah data social mindshare dalam 7 hari terakhir lah ya kita bisa lihat di sini. Kita bisa perhatikan sebenarnya narasi Devin ya ini cukup
rendah mendapatkan persen share, yang mana itu artinya sepertinya liquidity atau atensi dari para pelaku pasar sepertinya belum masuk lagi ke narasi Depin seperti yang ada di mungkin kuartal 1 2024 ya, yang nanti saya akan coba buka datanya. Tapi di sini kita bisa lihat narasi Depin cuma dapat persen share dalam 7 hari terakhir sekitar 1,62% gitu, bahkan kalah dengan L2 dan lain-lain gitu ya. Dan itu mengartikan bahwasannya memang sepertinya narasi Depin ini belum mendapatkan sorotan lagi dari para pelaku pasar. Kemudian di sini kalau kita coba perhatikan untuk data dari CoinGlass, ya kita bisa lihat ya bahwasannya render dalam beberapa waktu terakhir sangat disayangkan secara volume dan open interest juga mengalami pelemahan, dan dalam 24 jam terakhir kita bisa lihat total liquidation-nya mencapai $185.000 sekitaran segitu, dan ini didominasi oleh long position gitu, yang mana long position ini terlikuidasi sekitar $178.000 gitu ya. Dan di sini untuk investor atau backers dari render ya, ini udah pernah beberapa kali saya perlihatkan, tapi kalian bisa lihat seperti Multicoin Capital dan lain-lain, ini adalah para backers yang memang mungkin berinvestasi di project render ini. Dan seperti yang kita tahu memang render ini kan adalah suatu project cloud computing gitu. Dan di sini kalau kita coba lihat by analytic atau return-nya, kita bisa lihat ya return render yang mana pada kuartal 1 nih di tahun 2024 ya. Ini render project-nya cukup bersinar, cukup mengalami kenaikan yang cukup signifikan ya, yang mana di sini kalau kita lihat ya, di 2024 ini naik sekitar 138%-an buat return-nya, yang mana pada kala itu memang narasi cloud computing cukup naik dan membuat, project-project seperti render atau project-project Depin lah ya, ini juga ikut mengalami kenaikan gitu. Ya teman-teman bisa sebut mungkin render, Livepeer dan lain-lain itu, umumnya memang di tahun 2024 kuartal 1 tersebut mengalami kenaikan yang cukup signifikan gitu. Tapi sangat disayangkan di kuartal 2 dan kuartal 3 2024 mulai drop, and then kuartal 4, recovery sedikit, dan di kuartal 1 2025 drop juga seperti kebanyakan altcoin lainnya. Dan di kuartal 2 tahun 2025 di sini kita bisa lihat sebenarnya di bulan April udah mulai mengalami kenaikan yang signifikan, tapi di bulan Mei ya seperti yang sebelumnya saya lihatin di chart juga, itu mulai ada drop dan kita closing dengan return yang cukup negatif, yaitu 13%, minus 13%. Dan di bulan Juni ini kita dibuka dengan minus juga, yaitu minus 1,79% gitu. Yang membuat tentunya average return di kuartal 2 meskipun masih positif, tapi positifnya menurun ya dari bulan April, yang mana di bulan April kita positif 31,4%. Kemudian di kuartal 2-nya ini return rata-ratanya turun jadi plus 12% karena memang penurunan yang ada di bulan Mei dan bulan Juni ini gitu. So gimana menurut teman-teman seputar render ini? Boleh komen di kolom komentar di bawah untuk pendapat kalian sama koin yang berkaitan dengan narasi Depin dan cloud computing ini. Apakah menurut kalian project render ini masih menarik, atau justru menurut kalian kayaknya masa keemasan render udah end nih bang, udah berakhir gitu ya, mendingan pindah ke altcoin lain dan lain-lain gitu. Boleh komen di kolom komentar di bawah untuk pendapat teman-teman seputar project render ini gitu ya. Siapa tahu kita bisa diskusi di kolom komen di bawah. Dan buat teman-teman juga yang mau request analisa koin, jangan malu-malu, jangan sungkan, kalian bisa request langsung di kolom komen di bawah. Dan nanti kalau misalkan banyak yang tertarik, sesuai janji saya bakalan saya usahakan buat update dan bahas cepatnya gitu. Kemudian di sini juga buat teman-teman yang mungkin mau mampir ke berbagai sosial media saya, kalian bisa mampir ke Linktree yang tertera di bio account TikTok dan Instagram saya, maupun di link yang tertera pada kolom deskripsi di channel YouTube saya. Di situ ada Linktree yang teman-teman bisa akses dan bisa mampir ke berbagai akun sosial media saya. Dan juga buat kalian yang mau request analisa koin sekaligus support saya juga, kalian bisa mampir ke link traktir yang ada di bawah sini buat ya sekaligus support saya, dan juga nanti bakalan saya kasih special mention gitu buat teman-teman yang request dari sini. Dan mungkin itu aja. Buat teman-teman juga yang mau ada tanya-tanya, boleh tanyain aja di kolom komen, dan nanti kalau saya lagi senggang dan mungkin pertanyaannya juga cukup berbobot sehingga menarik buat saya coba bahas, ya mungkin akan saya coba untuk bantu jawab. Lebih kurang seperti itu. Thank you dan sampai jumpa teman-teman di video-video selanjutnya.